Haleluya, suatu sukacita dapat menjumpai para lovers of God sekalian. Shalom semua. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran firman Tuhan lewat seri Renungan Buah-Buah dalam Alkitab. Episode kali ini berjudul Belajar dari Buah Zaitun. Episode kali ini adalah episode terakhir dalam seri Renungan Buah-Buah dalam Alkitab. Episode berikutnya kita akan membahas seri biji-bijian dalam Alkitab. Bagi para lovers of God yang terlewatkan video-video renungan seri buah-buahan edisi yang lalu-lalu, silakan para lovers of God bisa dapatkan di YouTube channel Ini Manaku. Biar para lovers of God mendapatkan renungan yang lengkap dari seri buah-buahan dalam Alkitab. Oke guys, sekarang kita akan belajar dari seri buah zaitun. Tahukah Anda kalau kata zaitun itu ada 48 kali disebut dalam Alkitab? Dan tahukah pula kalau pohon zaitun adalah pohon yang amat penting bagi bangsa Israel? Dan pohon zaitun ini dikenal dengan berbagai macam bahasa. Bahasa Ibraninya disebut Zayit, Yunaninya disebut Elaya, Inggris olive tree, dan dalam bahasa Arab disebut zaitun, sedangkan nama ilmiahnya disebut Olea europae. Dengan disebut dalam 48 kali dalam Alkitab, Tuhan mau agar kita belajar dari buah zaitun. Karenanya, yuk mari kita pelajari makna rohaninya buat kita. Yang pertama, makna rohaninya adalah pohon zaitun tingginya bisa mencapai 6 meter. Dalam hal ini dikarenakan akarnya yang dapat masuk sejauh 6 meter ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan pohon zaitun tetap subur di musim kering, di lereng yang berbatu-batu sekalipun. Dan pohon zaitun dapat berumur ratusan tahun. Kenapa? Karena akarnya kuat sampai ke dalam. Bicara akar guys, Alkitab mencatat kisah tentang benih dan penabur. Kisahnya tercatat dalam Matius 13 ayat 1-23, dalam Injil Markus 4 ayat 1-20, dan Injil Lukas pasal ke-8 ayat 4-15. Dari situ kita tahu kalau yang tidak memiliki akar atau yang tidak berakar dalam, maka akan cepat layu dan mati. Kisah itu bercerita seperti itu guys. Nah, Alkitab mencatat ada 3 kali kisah ini. Artinya Tuhan serius melihat perkara akar dalam iman kekristenan kita. Ini pun tercatat dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kita harus berakar kuat dalam iman kekristenan kita? Renungkan ini guys, karena iblis bisa pakai segala cara untuk menghabisi iman percaya kita, iman kekristenan kita. Kenapa? Karena iblis tahu tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian A berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. So, mari kita cek, masih adakah iman percaya kita kepada Tuhan? Seberapa dalam iman percaya kita kepadanya? Biarlah iman percaya kita tetap ada, sekalipun keadaan yang terlihat bertolak belakang dengan iman kita. Tetap percaya, tetap berakar di dalam Dia. Kenapa? Karena iman percaya kita itu diuji
oleh hal-hal yang kelihatannya bertolak belakang dengan iman kita. Apakah kita masih percaya Dia, masih percaya akan kuasanya, ataukah kita sudah tidak lagi mempercayai Dia? Karena itu guys, tetap percaya, tetap berakar dalam Dia. Makna rohani yang kedua, buah zaitun dipanen pada musim gugur, sekitar bulan Oktober dan November. Kebanyakan pohon biasanya berbunga dan berbuah pada musim semi. Betul guys? Akan tetapi pohon zaitun berbuah dan bisa dipanen pada musim gugur, sekitar Oktober dan November. Suatu ketika saya ada di Tanah Perjanjian, lokal guide saya itu orang Yahudi asli dan dia punya perkebunan pohon zaitun. Dan pada bulan November saat dimana saya ada di Tanah Perjanjian, tour guide saya ini orang tuanya, keluarganya itu sedang memanen buah zaitun. Nah, buah zaitun dipanen pada musim gugur. Apa makna rohaninya buat kita? Makna rohaninya adalah biarlah buah kita tetap bisa dinikmati oleh orang lain, sekalipun pihak lain tidak mau berbuah. Artinya, biar kita tetap berbuat baik, perbuatan baik kita tidak dipengaruhi apakah orang lain berbuat baik atau tidak. Hal ini diinginkan, dimungkinkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk berbuat baik, guys. Sehingga kita pasti bisa berbuat baik. Dari mana kita tahu? 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di sini dikatakan setiap manusia kepunyaan Allah. Siapa manusia kepunyaan Allah? Anda dan saya, lovers of God. Tuhan mau agar perbuatan baik kita bukan hanya kita lakukan ketika orang-orang lain juga berbuat baik. Tuhan mau agar perbuatan baik kita, sekalipun orang lain tidak ada yang berbuat baik, kita tetap berbuat baik. Dan Tuhan juga mau agar perbuatan baik kita bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja, guys. Melainkan perbuatan baik kita lakukan kepada semua orang. Lukas 6 ayat yang ke-33 berkata demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Seperti buah zaitun dirasakan oleh semua kalangan, termasuk dipanen pada musim gugur. Demikian juga Tuhan mau agar kita berbuat baik kepada semua orang. Ketika orang lain tidak ada yang berbuat baik, dan perbuatan baik kita juga kita dapat lakukan kepada orang-orang yang sekalipun dia tidak berbuat baik kepada kita. Sekalipun orang itu belum tentu akan membalas perbuatan baik kita. Tetapi Tuhan mau agar kita tetap berbuat baik kepada semua orang. Makna rohani yang ketiga, guys. Zaitun dipercaya oleh banyak kalangan sebagai lambang perdamaian. Makanya kalau kita perhatikan logo perdamaian adalah burung merpati dan ranting pohon zaitun. Kalau zaitun sebagai lambang perdamaian, pertanyaannya apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menjadi agen-agen perdamaian? Atau kita justru sering memprovokasi, memulai pertengkaran, keributan, dan perselisihan? Apakah kita menjadi agen perdamaian atau agen keributan? Roma 12 ayat yang ke-18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Titus 3 ayat yang kedua juga berkata, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Roma 12 dan Titus 3 itu mengajarkan kita agar kita selalu hidup dalam perdamaian. Kita menjadi agen-agen perdamaian. Bukankah Yesus adalah juru damai? Bukankah Yesus adalah Allah yang pendamai? Kalau kita anak-anaknya, berarti kita wajib menjadi agen-agen perdamaian. So, para lovers of God, bagaimana dengan kita? Apakah ciri-ciri buah zaitun ini, makna rohaninya ada dalam diri kita? Semoga kita mendapat banyak pelajaran dari buah zaitun, guys. Dan kita boleh melakukannya dalam hidup kita sehari-hari, para lovers of God. Episode berikutnya kita akan membahas seri renungan biji-bijian dalam Alkitab. Kita akan beralih dari seri buah-buah dalam Alkitab. Episode berikutnya kita akan masuk ke seri renungan biji-bijian dalam Alkitab. So, don't miss it. Pastikan Anda stay tune di channel ini untuk kita sama-sama belajar dari firman-Nya. See you next episode, guys. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you dan ini manaku.